Aku pengen jadi pilot lah, Ben. Aku bisa keliling dunia, keliling Eropa, keliling Amerika, dan keliling benua lain. Pasti seru kali sih melihat dunia dari berbagai awan yang dikasih. Kalau aku sih kayak pengen jadi dokter, Stan, supaya aku bisa nyelamatin banyak orang, termasuk orang yang kita sayangi. Nah, jadi teman-teman, cita-cita itu memang gampang sekali kita damba-dambakan. Ada yang punya cita-cita yang terinspirasi dari pengaruh luar, ada yang punya cita-cita yang sudah kuat sejak lahir. Dan ada juga yang punya cita-cita, sisi keren dari cita-citanya itu pantas untuk dia banggakan kepada orang lain. Jadi sebenarnya apa sih itu cita-cita? Lalu apa kaitannya dengan remaja yang harus menentukan cita-citanya untuk masa depannya? Yuk kita bahas. Apa itu cita-cita? Cita-cita atau ideals adalah harapan atau impian yang diinginkan seseorang untuk dicapai dalam hidupnya. Menurut KBBI, cita-cita dapat didefinisikan sebagai tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan dalam hidup seseorang. Cita-cita biasanya merujuk pada tujuan hidup jangka panjang berupa impian spesifik atau profesi yang ingin dicapai di masa depan. Cita-cita bisa bervariasi antara satu orang dengan yang lain, tergantung pengalaman, kepribadian, dan lingkungan sekitar. Cita-cita ibarat peta atau kompas, bintang penentu jalan kita, dan sebagai target atau tujuan akhir kita. Tanpa memiliki cita-cita yang jelas, kita diibaratkan sebagai kapal yang terombang-ambing di lautan lepas, tak tahu harus pergi kemana. Maka oleh karena itu, remaja perlu menentukan cita-cita untuk masa depannya. Apalagi, remaja sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Kita butuh banyak belajar dan bimbingan yang mendukung dari orang sekitar kita. Dari mana sih sebenarnya asal cita-cita itu? Menurut artikel liputan6.com, cita-cita memiliki latar belakangan yang sangat beragam, tergantung orangnya. Cita-cita bisa berasal dari, yang pertama, pengalaman hidup. Pengalaman hidup seseorang bisa menjadi sumber inspirasi untuk mencapai cita-citanya. Misalnya, jika seseorang pernah mengalami kesulitan ekonomi, cita-citanya bisa mencapai stabilitas finansial. 2. Lingkungan. Lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, atau lingkungan tempat tinggal juga bisa menjadi sumber inspirasi untuk cita-cita seseorang. Misalnya, seseorang yang tumbuh di lingkungan yang sangat peduli terhadap keberhasilan pendidikan mungkin memiliki cita-cita untuk menjadi sarjana atau pendidikan yang sukses. 3. Kepribadian. Karakteristik kepribadian seseorang seperti minat, bakat, dan nilai-nilai juga bisa menjadi sumber inspirasi untuk cita-cita. Misalnya, seseorang yang sangat tertarik pada seni mungkin memiliki cita-cita untuk menjadi seniman yang terkenal atau menciptakan karya seni yang berpengaruh. 4. Pengaruh budaya. Budaya dan nilai-nilai masyarakat tempat seseorang tinggal juga bisa mempengaruhi cita-cita seorang. Misalnya, di berbagai budaya, beberapa orang menjadi seorang dokter atau pengacara dianggap sebagai pekerjaan yang dihormati dan diidamkan. 5. Pendidikan. Pendidikan formal dan informal juga bisa mempengaruhi cita-cita seorang. Seseorang siswa yang sangat tertarik pada ilmu pengetahuan mungkin memiliki cita-cita untuk mengejar karir di bidang ilmu pengetahuan atau teknologi. Saya akan mencoba berbagi beberapa tips untuk menentukan cita-cita sejak remaja yang mungkin bisa Anda lakukan. Yang pertama, menentukan apa hal yang menjadi disukai. Langkah pertama dalam menentukan cita-cita adalah mengetahui hal apa yang paling kita sukai. Ketika seseorang menyukai suatu bidang, biasanya ia akan lebih semangat belajar dan berusaha di bidang tersebut. Yang kedua, menentukan kompetensi diri. Kompetensi diri adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki seseorang. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Setiap kemampuan dalam belajar, olahraga, seni, atau teknologi. Yang ketiga, memiliki idola atau panutan. Idola atau panutan dapat menjadi sumber inspirasi dalam menentukan cita-cita. Dengan melihat keberhasilan seseorang yang kita kagumi, kita bisa termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang keempat, memahami minat besar yang ada dalam diri. Selain mengetahui hal yang disukai, kita juga perlu memahami minat terbesar dalam diri kita. Dan yang kelima, menentukan target yang menjadi pendukung untuk mewujudkan cita-cita. Agar cita-cita dapat tercapai,
Seseorang perlu menentukan target atau tujuan hal kecil yang harus dicapai terlebih dahulu. Target ini bisa berupa rajin belajar, meningkatkan nilai, mengikuti kegiatan yang mendukung, atau melatih kemampuan tertentu. Menentukan cita-cita di usia remaja itu tidak harus menjadi keharusan yang cepat-cepat untuk diputuskan. Tidak, melainkan perbanyaklah belajar dan belajar. Kenali diri kamu dengan baik, batas kemampuan kamu sebesar apa, dan bangun rasa optimis dan percaya diri dari hati kita masing-masing. Yakinilah bahwa tidak ada yang mustahil dan tidak ada kata terlambat kalau kita mau belajar mulai dari sekarang. Ingat teman-teman, perjalanan memiliki dan mengejar cita-cita ini adalah perjalanan personal kamu sendiri. Lakukan sesuai apa saja yang membuat bahagia menuju hidup yang seutuhnya. Karena keputusan sesungguhnya berada di tangan kamu masing-masing dan kamu sendirilah yang menentukan hidup kamu sukses. Cepat atau lambat, semuanya akan berjalan sesuai kehendak Yang Maha Kuasa. Semangat para remaja untuk menentukan cita-citanya. Kira-kira cita-cita apa yang cocok sama aku? Belum kepikiran nih. Dan tidaklah apa kita mau bukan masalah tentang gagal atau belum hasilnya, tetapi ketika niat kita itu berani untuk mau mencoba. Dan juga Benny ada peribahasa mengatakan kira-kira pertama dulu berkenalkan kemudian. Ya, kalau kamu keberhasilan bukan milik orang pintar, tetapi keberhasilan adalah milik orang yang senantiasa berusaha. Bakarudin Yusuf Hadi.